Hai, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Happy watching. Bab 43, Ungkapan Cinta. Foto itu sudah diposting sejak 2 jam yang lalu, sehingga cukup banyak komentar yang membuat darah Zain mendidih. Duh, Galvok sama Bu Dokter dan Pak Tentara. Kok serasi banget sih, komentar salah satu netizen. Masya Allah, cantik dan tampan. Kalau jadi nikah anaknya pasti perfect banget. Kita doakan semoga dokter dan Pak Tentaranya berjodoh ya guys. Kepala desa yang sudah berumur itu pun sedikit gaptek, sehingga ia bisa memposting tanpa tahu bahwa ada banyak notifikasi masuk di ponselnya. Apalagi saat itu ia sedang menerima banyak tamu. Tangan Zain gemetar saat membaca seluruh komentar itu. Rasanya ia ingin menghilang dan langsung muncul di hadapan Intan. Selesai praktek, Zain langsung meninggalkan ruangannya. Tolong kosongkan jadwal saya selama seminggu ke depan, pinta Zain sambil meninggalkan ruangannya. Lalu ia langsung pergi tanpa menunggu jawaban dari suster. Zain berlari kecil menuju parkiran. Ia merasa dikejar waktu karena dirinya harus mengambil pakaian ke rumahnya lebih dulu. Zain, kamu mau kemana? Tanya Muh yang berpapasan dengannya di koridor. Mau jemput istri, sahut Zain. Kemudian ia langsung berlalu karena pikirannya sedang kalut. Muh hanya senyum sambil menggelengkan kepala. Ia tak habis pikir ternyata anaknya yang workaholic itu bisa juga mengabaikan pekerjaannya. Dasar bucin akut, cibir Muh. Ia mengetahui kalimat itu karena sering mendengar para staf mengatakan hal tersebut. Saat sedang di jalan, Zain meminta asistennya untuk memesan tiket pesawat. Sebagai profesor, Zain memiliki asisten pribadi. Namun asisten tersebut standby di kantor pusat Ikatan Dokter. Sebab Zain menjabat sebagai kepala Ikatan Dokter. Sebagai profesor, Zain pun selalu menerbitkan buku. Minimal 1 buku dalam setahun. Biasanya ia memberikan naskah mentah pada asistennya tersebut. Lalu asistennya itu yang menyusun naskah yang dibuat oleh Zain. Telepon terhubung. Halo, tolong pesankan tiket pesawat paling cepat untuk terbang ke timur sore ini juga, pinta Zain. Baik, Prof. Tapi kalau tidak salah, penerbangan ke timur itu terbatas. Bagaimana jika adanya malam? Tanya asisten Zain. Pokoknya yang tercepat. Saya tidak mau tahu, sahut Zain. Lalu ia langsung memutus sambungan teleponnya. Setelah itu ia bergegas menuju rumah, kemudian packing. Setelah packing, Zain pun pergi ke bandara. Tak lupa ia mengganti pakaian dengan pakaian casual sebelumnya. Tiba di bandara, Zain melakukan check-in. Ia pun sudah meminta asistennya untuk memesan tiket pesawat extension menuju ke desa tempat Intan praktek. Namun sampai saat ini belum juga ada kabar. Zain berharap setibanya di bandara tujuan, ia sudah mendapat kabar mengenai pesawat tersebut. Semoga apa yang aku lihat tidak seperti yang aku pikirkan. Gumam Zain, hatinya berdebar, membayangkan akan segera bertemu dengan pujaannya. Tak lama kemudian, Zain pun sudah melakukan boarding. Lalu ia memilih untuk tidur agar penerbangannya tidak terasa lama. Di waktu yang berbeda, Intan sudah berada di rumah dinasnya. Hari sudah petang, sehingga Intan pun sudah mandi dan menunggu telepon dari suaminya. Sejak tiba di rumah tadi, Intan mengaktifkan ponsel yang diberikan oleh suaminya itu. Namun sampai ia selesai mandi dan makan, Zain masih belum juga menghubunginya. Bahkan saat Intan berusaha menghubungi Zain, ponsel suaminya itu tidak aktif. Apa dia marah? Gumam Intan. Ia gelisah karena tidak tahu bahwa suaminya sedang berada di perjalanan menuju ke tempatnya. Iya, aku emang keterlaluan sih, tiba-tiba marah kayak gitu. Tapi dianya juga nyebelin. Masa aku yang disuruh ngatur hidup orang? Gumam Intan kesal. Meski begitu, Intan merasa gelisah karena tidak ada kabar dari suaminya. Ia takut suaminya benar-benar marah dan tidak mau menghubunginya lagi. Duh, gimana kalau dia beneran marah terus gak mau hubungi aku lagi? Intan yang awalnya santai pun jadi overthinking. Ternyata gak enak banget ya LDM-an. Kalau ada masalah gini gak bisa dibicara yang baik-baik. Apalagi kalau tiba-tiba ngilang begitu. Aku juga sih yang salah. Tadi pakai matiin HP segala. Duh, bodoh banget kamu Tan. Gumam Intan kesal pada dirinya sendiri. Bagaimanapun ia sudah sangat mencintai Zain.
Ia pun seolah ketergantungan pada suaminya itu, sehingga masalah yang sedang ia hadapi saat ini membuat Intan tidak bisa tidur. Intan sangat gelisah. Ia bahkan sudah membolak-balikan tubuhnya, namun matanya seolah enggan terpejam. Gimana kalau misalnya dia kesal sama aku, terus dia pergi ke klub dan ketemu sama cewek lain? Terus, aku gak sanggup bayanginnya. Keluh Intan. Ia pun menutup wajahnya dengan bantal dan berusaha untuk tidur agar tidak memikirkan hal yang bukan-bukan. Beberapa jam kemudian, Zen sudah mendarat di bandara. Hari sudah malam dan penerbangan menuju ke tempat Intan pun ditutup. Sehingga Zen harus bersabar menunggu pagi agar bisa terbang ke tempat istrinya itu. Aku lupa kalau penerbangan ke sini cukup lama. Gumam Zen. Akhirnya ia memilih untuk beristirahat di hotel terdekat dan akan pergi ke tempat Intan dengan penerbangan paling awal. Setibanya di hotel, Zen langsung beristirahat. Sebelumnya ia membersihkan tubuh lebih dulu. Sebab sebagai dokter, kebersihan adalah yang paling utama bagi pria itu. Saat merebahkan tubuhnya, Zen membuka ponselnya. Ia tersenyum karena ada beberapa panggilan tak terjawab dari istrinya itu. Oke, kita lihat bagaimana jika aku tidak ada kabar. Kamu harus tahu rasanya supaya kamu ngerti perasaanku. Gumam Zen. Melihat usaha Intan untuk menghubunginya, Zen sedikit lebih tenang. Dengan begitu artinya Intan masih membutuhkannya. Ia pun bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya, sesuai dengan rencana, Zen terbang lebih awal. Ia bahkan memesan helikopter lagi agar tidak perlu menunggu lama. Sebab terbang menggunakan pesawat komersil pasti akan lebih lama. Debaran jantung Zen semakin cepat seiring dengan tibanya helikopter yang ia tumpangi di lapangan penerbangan wilayah yang ia tuju. Saat itu Zen terlihat sudah segar, sebab ia mandi lebih dulu sebelum berangkat. Ia pun langsung turun dan membawa kopernya, kemudian menyewa mobil untuk mengantarnya ke rumah dinas Intan. Semoga dia belum berangkat dinas, gumam Zen. Ia terus melihat jam tangannya karena khawatir istrinya itu sudah berangkat. Padahal saat itu hari masih pagi. Beberapa saat kemudian, Zen sudah tiba tepat di depan rumah Intan. Senyumannya pun mengembang. Baru melihat rumah itu saja, ia seolah sudah melihat istrinya. Ia pun berjalan sambil menyeret koper. Zen mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban dari Intan. Kebetulan ia memegang satu kunci serep rumah tersebut, sehingga Zen bisa langsung membuka pintunya sendiri. Assalamualaikum, ucap Zen saat masuk ke rumah tersebut. Ia mendengar ada suara gemericik air, yang artinya Intan sedang mandi. Ia pun membawa kopernya masuk dan menutup pintu dari dalam. Tak lupa Zen mengunci pintu tersebut. Zen mengembuskan napas. Ia sangat lega karena sudah tiba di sana dengan selamat. Saat ia balik badan, ternyata ada Intan di ambang pintu dapur. Wanita itu hanya mengenakan handuk sebatas dada dan lutut. Mas, ucapnya lirih. Ia hampir tak percaya bahwa Zen ada di depan matanya. Padahal semalaman Intan hampir tak tidur karena memikirkan suaminya itu. Sayang, sahut Zen, hatinya berdebar-debar melihat Intan di hadapan matanya. Mereka sama-sama melangkah maju sambil bertatapan dan langsung berpelukan di tengah-tengah. I love you Intan, Mas cinta kamu, bisik Zen sambil memeluk istrinya itu. Intan tercekat saat mendengar ucapan Zen barusan. Ia pun melepaskan pelukannya dan menatap suaminya itu. Mas bilang apa barusan? Tanya Intan dengan mata berkaca-kaca. Hatinya seperti bertalun-talun. Ia merasa seperti mimpi. Zen menatap Intan dan menangkup kedua pipinya. Saat ini debaran jantung mereka saling bersahutan. Aku cinta kamu, ucap Zen secara perlahan. Ucapannya barusan terdengar begitu tulus. Sontak saja bulir bening menetes dari mata Intan. Wajahnya pun merah padam. Ia tak menyangka ternyata penantiannya kini membuahkan hasil. Hari yang sejak lama ia nantikan telah tiba. Coba bilang sekali lagi, Mas, pinta Intan dengan suara gemetar. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa apa yang didengar barusan adalah nyata. Aku, Muhammad Zen Muammar, mencintai Intan Nuriza Azari dengan sepenuh hati dan segenap jiwa raga.
Maka dengan ini, maukah engkau mendampingiku hingga maut memisahkan? Tanya Zen serius. Ia seolah sedang melamar Intan. Air mata Intan pun mengalir semakin deras. Kemudian ia mengangguk. Tentu mas, aku juga cinta kamu. Jawab Intan sambil terisak. Zen bahagia mendengar jawaban Intan. Ia pun langsung mencumbu istrinya itu dengan begitu lembut. Mereka melampiaskan semua rasa, membiarkan air mata mengalir dalam pagutan tersebut. Bahkan Zen pun turut menitikkan air mata. Ia terlalu bahagia karena akhirnya bisa mengungkapkan cinta pada Intan setelah sekian banyak drama yang mereka lalui. Pagi itu mereka mandi keringat di dalam kamar. Tak peduli meski matahari semakin tinggi, mereka tenggelam dalam cinta yang panas. Intan bahkan lupa bahwa dirinya harus dinas. Ia terlalu bahagia telah mendapatkan pengakuan dari suaminya itu. Sementara itu, Bian yang tadi datang ke klinik merasa khawatir karena Intan tidak ada di sana. Kemana dia? Gumam Bian. Apa dia sakit? Tanyanya. Akhirnya Bian yang memang sedang bebas tugas itu pun mendatangi rumah dinas Intan. Sebab sejak pagi tadi ia tidak melihat wajah pujaannya itu. Semoga dia baik-baik saja, gumam Bian. Ia sangat bersemangat ingin menemui Intan di rumahnya. Seandainya Intan sakit pun, Bian akan merawatnya dengan senang hati. Bian tersenyum saat melihat rumah dinas Intan. Ia pun menghampiri rumah itu dan mendekat ke pintunya. Namun saat Bian hendak mengetuk pintu rumah Intan, ia mendengar suara yang meresahkan. Bahkan Bian pun mendengar Intan merintih, sehingga ia berpikiran macam-macam. Siapa yang berani menyakiti Intan? Gumam Bian panik. Ia pun langsung menggedor pintu rumah tersebut. Bruk bruk bruk. Intan, apa kamu di dalam? Teriak Bian. Intan, buka pintunya, ucapnya lagi. Ia pikir Intan sedang disakiti oleh orang lain. Intan dan Zen yang sedang bercinta pun terkesiap. Siapa itu? Tanya Zen. Tan, kalau pintunya gak dibuka, aku akan dobrak pintu ini, ancam Bian. Awalnya Zen kesal karena ada yang mengganggu kesenangannya. Namun kemudian ia menyeringai saat mengenali suara siapa itu. Tunggu sebentar ya sayang, ucap Zen sambil mengusap kepala Intan. Kemudian ia mengambil handuk yang Intan pakai tadi. Zen melilitkan handuk itu di pinggangnya, lalu dengan bangga berjalan ke arah pintu dan membuka pintu tersebut. Ceklek. Bian yang hendak menggedor pintu itu lagi pun terperanjat saat melihat ada Zen dalam kondisi kurang pantas dilihat. Mas Bian, ada apa cari istri saya? Tanya Zen tanpa dosa. Bian terkejut bukan main. Ia tak menyangka ternyata Zen lah suami Intan. Jadi dia beneran udah nikah, batin Bian. Hatinya pun semakin perih kalau melihat ada beberapa tanda merah di dada dan leher Zen. Zen memang sengaja tidak menyembunyikannya, sebab ia ingin menunjukkan pada Bian bahwa Intan adalah miliknya. Bian memejamkan mata, mencerna apa yang sedang ia dengar tadi dan menyambungkannya dengan apa yang sedang ia lihat saat ini. Apalagi tubuh dan wajah Zen terlihat berkeringat. Itu dokter Intan, Bian tercekat. Lidahnya terasa keluh. Bersambung. Terima kasih sudah mengikuti kisah Intan dan Zen. Ditunggu like dan komennya ya. See you. Salam manis dari Just Mami.